Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Museum Virtual Ethnoscience Rempah Rendang Nusantara. Di sini kita akan menjelajahi dunia metaverse virtual pada berbagai macam galeri. Pada galeri yang pertama, kita akan menjumpai lobi. Kemudian kita akan berjalan menuju ke arah kiri, dan di sebelah kiri ini terdapat beberapa profil penyusun museum virtual rempah rendang ini, yakni ada Yasmin Putri Mahlinasa dengan NIM akhir 077, kemudian ada Siti Nur Farida dengan NIM akhir 057, kemudian ada Erlinda Widyadari dengan NIM akhir 055. Dalam penyusunan museum galeri virtual ini, kami dibimbing oleh Profesor Dr. Sudarmin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Mini Riset. Kemudian ada Muhammad Abdul Kafi dengan NIM akhir 082, serta ada Muhammad Hawari Nusantara Azizi dengan NIM akhir 068. Kemudian kita akan berjalan menuju arah lobi. Di dalam lobi ini terdapat meja resepsionis untuk pengunjung dapat membeli tiket terlebih dahulu. Kemudian terdapat juga ruang tunggu di sebelah kanan atau di hadapan meja resepsionis. Tak jauh dari itu, disajikan berbagai peraturan yang harus ditaati pengunjung ketika berkeliling museum. Di dalam ruang lobi ini, kita juga dapat memperhatikan hiasan dinding yang menggambarkan luasnya Pulau Sumatera yang menjadi daerah khas makanan rendang ini. Dan terdapat ikon kuliner Minangkabau yang telah mendunia dan diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang dinamakan rendang. Dari lobi utama, kita akan berjalan menuju arah kiri dan disajikan beberapa poster juga video untuk membekali literasi digital mengenai sejarah rendang Padang. Di dalam poster ini,
menyajikan bahwa rendang tersebar ke penjuru dunia berkat orang Minang atau Sumatera Barat yang merantau. Kemudian rendang tercipta berkat kedatangan orang Arab dan India di pantai barat Sumatera pada abad ke-14. Rendang ini menjadi bekal perantau karena tahan lama. Filosofi rendang dimulai dari daging. Rendang dibuat dari daging sapi atau kerbau yang dipilih spesial melambangkan rasa hormat kepada orang yang dituakan. Kemudian ada santan yang melambangkan cendekiawan atau sosok intelektual yang membantu kehidupan masyarakat. Ada cabai yang melambangkan ulama yang menegakkan ajaran Islam, serta rempah. Aneka rempah berupa kapulaga, jintan, lengkuas, bunga lawang, kayu manis, lada hitam, cabai, ketumbar, cengkeh, hingga bawang merah melambangkan masyarakat. Di samping itu, rendang juga memiliki manfaat kesehatan, yaitu sebagai sumber protein hewani, antioksidan, kaya vitamin dan mineral, daya tahan alami. Kimia dan molekul kunci yang membuat rendang tahan lama yakni, pertama, kapsain dari cabai memiliki sifat antibakteri, kemudian kurkumin dari kunyit memiliki sifat antioksidan, serta minyak atsiri dari serai jahe lengkuas sebagai senyawa volatil yang secara kolektif menghambat oksidasi dan pertumbuhan bakteri pembusuk. Menurut tradisi di Minangkabau, rendang biasanya disajikan ketika perayaan adat seperti kenduri, menyambut tamu kehormatan, berbagai acara adat Minang, dan lain sebagainya. Namun, seiring waktu, rendang pun sering disajikan ketika perayaan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan sekarang, sudah banyak rumah makan Padang yang menjualnya dengan ciri khas masing-masing. Di dalam ruangan ini, kami juga menyajikan video yang menjelaskan tentang sejarah rendang Padang yang dapat dinikmati atau didengar oleh pengunjung Museum Rempah Rendang Nusantara ini. Welcome to Through My Life Indonesia. Survei menyebutnya. Terima kasih. Rendang, makanan khas Padang dikenal dengan kelezatan bumbu rempah-rempahnya yang kuat dan kuah santan yang menambah sedap makanan. Khususnya rendang yang biasa jadi menu andalan banyak orang ketika mengunjungi rumah makan Padang. Rendang merupakan makanan khas daerah asal Minangkabau, Sumatera Barat. Makanan ini terbuat dari potongan daging sapi dengan olahan bumbu yang dihaluskan hingga berwarna kecoklatan sampai hitam pekat, yang kaya akan rempah dengan cita rasa kuat serta campuran santan. Menurut artikel Rendang The Treasure of Minangkabau karya Mutia Nur Mufid dan kawan-kawan dalam Journal of Ethnic Foods pada Desember 2017, rendang berasal dari kata merandang yang memiliki arti secara lambat yang menunjukkan cara memasak yang lama sampai bumbu mengering dan menyerap pada daging. Jadi, pada awalnya rendang merupakan nama teknik memasak. Rendang diyakini sudah ada sejak dahulu di daerah Sumatera, khususnya saat masyarakat Minangkabau menggelar acara adat pertamanya. Sementara, dalam karya sastra klasik Melayu, Hikayat Amir Hamzah, rendang juga sudah muncul sejak 1550-an. Seni memasak rendang kemudian terus menyebar ke kawasan Melayu lainnya, seperti Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang Malaysia yang banyak dihuni perantau Minangkabau. Oleh karena itu, rendang selain ditemukan di Sumatera, juga menyebar di semenanjung Malaysia. Menurut Profesor Dr. Gusti Asnan, sejarawan dari Universitas Andalas, rendang tersebar luas sejak orang Minang berlayar merantau ke Malaka pada abad ke-16.
Perjalanan laut yang membutuhkan waktu lama membuat rendang menjadi santapan pilihan para pelayar karena rendang tahan lama untuk disimpan. Selain itu, rendang juga semakin dikenal masyarakat luas karena budaya orang Minang untuk merantau ke penjuru Nusantara. Beberapa yang merantau ada yang membuka rumah makan Padang di tanah rantauan, sehingga seperti yang kita ketahui saat ini, rumah makan Padang bisa ditemukan di mana-mana. Masyarakat Minang mempercayai rendang memiliki filosofi 3 makna sikap, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. 3 sikap inilah yang mencerminkan saat memasak rendang. Filosofi budaya lainnya yang diyakini ialah rendang memiliki makna musyawarah dan mufakat. 4 bahan pokok rendang menjadi lambang keutuhan masyarakat Minang, yaitu daging sapi melambangkan niniak mama yang berarti para pemimpin suku adat. Kelapa melambangkan cadiak pandai atau kaum intelektual. Cabai atau lado melambangkan alim ilama yang berarti tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan bumbu melambangkan seluruh masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan rendang sendiri spesial karena cukup panjang dan memerlukan kesabaran. Rendang awalnya menggunakan daging kerbau sebagai bahan utama dan bagi masyarakat Minangkabau, daging kerbau biasa dijadikan pada acara-acara adat. Selain menyiapkan daging dan santan, rempah-rempah menjadi kunci dari rasa rendang seperti cabai atau lado, serai, lengkuas, kunyit, jahe, laos, kemiri, ketumbar, kapulaga, asam kandis, pala, cengkeh, kayu manis, bawang putih, dan bawang merah. Bumbu-bumbu ini juga yang menjadi kunci mengapa rendang bisa tahan lama. Kandungan antiseptik alami pada bumbu rendang mampu membunuh kuman yang menyebabkan makanan cepat basi. Bumbu rendang juga ternyata memiliki pengaruh dari cita rasa bumbu India dan santan yang dibawa oleh para pedagang Gujarat India lewat makanan khas mereka, yaitu kari. Potongan daging bersama bumbu dan santan dimasak dengan suhu rendah sambil terus diaduk pelan-pelan dalam waktu berjam-jam agar daging tidak hancur serta bumbu meresap dengan sempurna dan santan mengering. Proses masak yang lama ini kemudian membuat rendang biasanya dimasak ketika acara-acara spesial seperti acara khitanan, pernikahan, dan acara besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha atau untuk masyarakat Minang, biasanya rendang dihidangkan saat perayaan adat. Walaupun proses masaknya membutuhkan waktu yang lama, rendang termasuk makanan yang awet untuk disimpan dalam waktu berminggu-minggu pada suhu ruangan. Keawetan yang tahan lama membuat rendang menjadi pilihan menu saat orang bepergian. Selain itu, rendang juga menjadi pilihan menu untuk asupan korban bencana alam karena dinilai bergizi dan juga tahan lama untuk disimpan. Misalnya pada gempa bumi Lombok 2018, gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018, tsunami Selat Sunda 2018, dan banjir Bengkulu 2019. Pada tahun 2011, rendang pertama kali dinobatkan pada urutan pertama sebagai makanan terlezat di dunia oleh CNN International dalam kategori World's 50 Most Delicious Foods. Sementara di tahun 2018, rendang dipilih sebagai salah satu dari 5 hidangan nasional Indonesia yang bisa dikenalkan ke mancanegara bersama dengan soto, nasi goreng, gado-gado, dan sate oleh Kementerian Pariwisata. Selain bisa ditemukan di rumah makan Padang di penjuru negeri, ternyata rendang juga populer di negara-negara tetangga, khususnya Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand. Ternyata rendang terdiri dari 2 jenis. Rendang yang umum kita ketahui ialah rendang kering yang dimasak dengan santan sampai kuah santannya mengering karena terserap pada daging. Biasanya berwarna lebih gelap kecoklatan hingga hitam, sementara jenis lainnya ialah rendang basah atau yang disebut kalio. Rendang ini dimasak dalam waktu yang lebih singkat karena masih menyisakan kuah dan ketahanan kalio tidak lebih lama dari rendang kering. Warnanya juga lebih terang keemasan dan pucat. Rendang jenis kalio inilah yang biasanya ditemukan di Malaysia.
Rasa rendang yang disukai banyak orang kemudian membuat rendang saat ini bisa kita temukan pada berbagai macam olahan makanan cepat saji seperti pada mie instan dan keripik. Bahkan ada yang menciptakan bumbu rendang instan yang bisa kita gunakan untuk mempersingkat waktu bagi yang ingin menyantap rendang sebagai menu sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe. Beberapa informasi yang perlu pengunjung ketahui bahwa rendang itu terdapat banyak sekali rempah-rempah yang ada pada semangkuk rendang. Di antaranya ada cabai, daun jeruk, jahe, lengkuas, cengkeh, bunga lawang, kunyit, kayu manis, jintan, kapulaga, serai, daun salam, merica, kemiri, bawang merah, dan juga bawang putih. Di setiap ruangan, kami juga menyediakan fasilitas umum seperti kursi untuk pengunjung nikmati ketika sedang mengeksplor ruangan museum virtual reality ini. Kami juga menyediakan kumpulan video yang dapat pengunjung pindai bagian QR-nya untuk menikmati atau mengakses kumpulan-kumpulan video yang telah kami rangkum dan dapat menikmatinya sembari menjelajah museum virtual rempah rendang Nusantara ini. Beberapa poster yang kami sajikan. Yang pertama ada poster mengenai lokasi rempah rendang Nusantara yang kami gunakan.
Untuk lokasi rempah sendiri, yang pertama ada cengkeh, itu berasal dari Maluku, kemudian kapulaga berasal dari Jawa Barat, pala berasal dari Banda, Maluku. Kemudian, pada poster selanjutnya, terdapat lengkuas yang berasal dari Jawa Tengah atau Kabupaten Temanggung. Ada jahe, berasal dari Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Dan juga ada kunyit, yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya pada Kabupaten Boyolali. Pada poster yang ketiga, kami juga menyajikan bahwa serai itu berasal dari Sumatera Barat, daun jeruk berasal dari Kalimantan Selatan, serta cabai berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Payakumbuh. Pada ruangan ini, kami juga menyediakan video yang menjelaskan kepada pengunjung mengenai lokasi rempah yang digunakan dalam pembuatan rendang Nusantara. Halo Indonesia, kali ini kita akan membahas daftar daerah penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah. Hal ini sudah jadi fakta yang tak terbantahkan mengingat rempah memiliki pengaruh yang kuat dalam sejarah bangsa kita. Di era kolonial dulu, rempah menjadi harta yang paling berharga yang membuat para penjajah datang menguasai negeri ini. Hingga saat ini, rempah tetap menjadi komoditas yang banyak dicari di dunia, di mana bahan-bahan tersebut bisa memperkaya rasa masakan. Hal ini juga yang sering menjadi pembanding kuliner di Indonesia dan luar negeri, karena membuat makanan dan minuman Indonesia jadi punya ciri khas keunikan tersendiri. Dan berikut ini adalah daftar daerah penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia. Cekidot. Aceh. Aceh merupakan jalur rempah pertama di Pulau Sumatera. Menelisik lebih dalam jalur rempah pertama di Pulau Sumatera, Aceh adalah jawabannya. Di masa abad ke-15 sebelum masuk masa era kolonialisme, aktivitas perdagangan di Aceh berjalan sangat baik dan dikelola oleh Kerajaan Aceh. Rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat berharga pada saat itu. Kawasan Aceh dikenal sebagai pusat perdagangan lada dan kayu manis. Letak geografisnya sendiri berada di tepi Selat Malaka, jadi sangat strategis menjadi lalu lintas perdagangan sejak abad pertama. Tidak heran jika saat itu Aceh dikenal mampu menguasai pasar rempah dunia yang berada di bawah pengawasan Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Lamuri. Banda Neira. Banda Neira yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, merupakan salah satu daerah perkebunan pala terluas di Indonesia. Di masa era kolonialisme, pala adalah salah satu harta yang paling berharga dan banyak diincar oleh bangsa Eropa. Di abad ke-19, pala dan fuli menjadi komoditas yang banyak diperdagangkan di kawasan tersebut. Bahkan wilayah Banda Neira sempat menjadi kawasan yang diperebutkan oleh bangsa Eropa karena menurut cerita, harga pala setara dengan logam mulia pada masa itu. Ternate dan Tidore.
Ternate dan Tidore merupakan daerah sasaran penjajah yang berburu cengkeh. Kawasan Ternate dan Tidore yang berada di Provinsi Maluku Utara dikenal sebagai sumber penghasil rempah di dunia. Menurut sejarah, daerah ini sudah berhasil ditemukan bangsa Portugis pada abad ke-15. Kemudian lahan cengkeh dikembangkan di kawasan tersebut di bawah perintah salah satu gubernur jenderal Belanda. Hingga saat ini, kedua kawasan tersebut masih tetap berjaya sebagai salah satu sumber rempah di tanah air. Bahkan pemerintah kota Ternate membuat kawasan Cengkeh Avo sebagai destinasi tujuan wisata di daerah tersebut, tepatnya di lembah Gunung Gamalama. Di sana pengunjung bisa menyaksikan pohon cengkeh tertua di dunia bernama Cengkeh Avo, yang usianya diprediksi sudah mencapai 200 hingga 416 tahun. Cengkeh Avo adalah salah satu bukti kejayaan Ternate. Jambi. Sering menggunakan kayu manis sebagai salah satu bahan membuat kue. Apakah Anda tahu dari mana asal bahan yang satu ini? Ternyata Jambi menjadi kawasan berburu kayu manis, yaitu di daerah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, kota Sungai Penuh. Hebatnya, produksi kayu manis dari Jambi memenuhi 45% kayu manis dunia. Produksinya dipasarkan ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan Singapura. Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kapulaga. Meskipun bukan penghasil kapulaga terbesar dunia, tapi Jawa Barat dan Jawa Tengah tetap menjadi salah satu sumber rempah potensial. Kapulaga yang beredar di Indonesia ada dua jenis, yaitu kapulaga Indonesia dan kapulaga yang berasal dari India. Rempah-rempah jenis kapulaga ini cukup familiar dan menjadi bahan dasar pembuatan bir peletok dan bir Jawa. Fakta uniknya, kapulaga menjadi rempah dengan harga termahal ketiga setelah saffron dan vanila. Jadi itulah beberapa daerah penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia. Di daerah Anda, jenis rempah apa yang menjadi andalan? Silahkan dikomen di kolom komentar, serta jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk tetap update dengan informasi. Kemudian kita beralih pada bagian mini perpustakaan. Di sini kami memfasilitasi pengunjung untuk membaca buku di sela-sela mengelilingi Museum Rempah Rendang Nusantara ini. Kemudian, kita akan beralih menuju galeri profil Universitas Negeri Semarang. Dalam galeri ini, terdapat video UNES sebagai universitas berwawasan konservasi.
Universitas Negeri Semarang, UNES, mempunyai visi menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Berwawasan konservasi memiliki makna bercara pandang dan berperilaku prinsip konservasi, yakni perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan yang lestari pada 3 pilar konservasi. Tidak hanya sumber daya alam, SDA, dan lingkungan, namun juga nilai dan karakter, serta nilai sosial, seni, dan budaya. Deklarasi tahun 2010 sebagai Universitas Konservasi menjadi titik awal bagi UNES untuk menjadi kampus berkelanjutan yang diperjuangkan melalui implementasi 3 pilar. Pilar nilai dan karakter membangun UNES sebagai kampus berperadaban unggul. Pilar seni dan budaya membangun UNES sebagai kampus berbudaya luhur, dan pilar sumber daya alam dan lingkungan mewujudkan UNES sebagai kampus hijau mandiri. Sudah membuktikan mampu berperan nyata melalui kegiatan berkelanjutan yang menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia dan dunia yang lebih aman, nyaman, dan sehat untuk ditinggali. Penanaman pohon yang secara masif yang terekam secara daring pada sistem Siomon, pengembangan hidroponik dan hortikultura, implementasi transportasi hijau, energi hijau, konservasi air, sistem pengelolaan sampah terintegrasi teknologi hijau di kampus, kompetisi penulisan esai konservasi nasional, pengenalan dan penerapan nilai dan karakter, serta berbagai pertunjukan dan kompetisi seni sebagai upaya konservasi budaya adalah beberapa contoh kerja nyata keberkelanjutan yang telah dilakukan UNES. Selain itu, penguatan nilai konservasi kepada mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga terus dikembangkan dengan komitmen tinggi memprioritaskan pada 3 pilar konservasi. Komitmen UNES pada konservasi dalam rangka pencapaian visinya juga dibuktikan dengan upaya terus-menerus untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja konservasi melalui keterlibatan yang aktif sejak 2010 dalam pemeringkatan UI Green Metric World University. Tahun 2020, kinerja konservasi UNES meraih peringkat 6 di level nasional dan peringkat 66 tingkat dunia. Kemudian terdapat video Mars UNES dan profil dari UNES.
Universitas Negeri Semarang menjulang setinggi di angkasa, mencetak tenaga terdidik yang mampu dan berdaya guna, berlandaskan Pancasila sakti, Undang-Undang Dasar 45, serta Tridharma perguruan tinggi sebagai dasar pengabdiannya. Majulah Universitas Negeri Semarang di tengah kemanjang pembangunan, mendidik bangsa, menempuh ilmu, menyiapkan Indonesia baru, memelihara dan mengembangkan ilmu murni dan kependidikan, melihat berkat-rahmat-Nya, semoga umurnya selalu jaya. Change is real. It is there to guide us to be more mature. Founded in 1965, Universitas Negeri Semarang continues to transform into one of the nation's proud state universities. Like a tree, its roots penetrate deeply into the values and traditions of the nation. Its leaves are born to many great young talents. UNES' vision is to become the world's reputable university, to be a pioneer of educational brilliance with a conservation perspective. This is the vision that guides us to carry out the three dharma of higher education: education, research, and community service. The change in institutional status from Badan Layanan Umum to Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum brought real changes in the academic, institutional, and cultural fields. The greater the autonomy, the more achievements are achieved. Leaner in organizational governance, more real in work and contribution. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum is like a golden bridge. We are moving faster for achieving international reputations, educational excellence, and conservation inside. Perubahan menjadi PTNBA membuat Universitas Negeri Semarang lebih fleksibel dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga kita bisa berkontribusi optimal untuk bangsa dan negara tercinta. 9 faculties and 1 postgraduate school are bridges for young Indonesians to realize their dreams. Faculty of Education and Psychology, Faculty of Languages and Arts, Faculty of Social and Political Sciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Faculty of Engineering, Faculty of Sports Science, Faculty of Economics and Business, Faculty of Law, and the youngest, Faculty of Medicine. The accelerated development of facilities and infrastructure are signs of our passion to serve others. Healthy governance is a proof of sincere dedication from our heart. This is Universitas Negeri Semarang,
home to young Indonesian talents who are ready to grow and contribute to the wider society. Di UNES, kami bukan hanya mempelajari ilmu pengetahuan, kami juga belajar tentang pengabdian, agar di kemudian hari kami bisa berkontribusi optimal untuk kemajuan Indonesia. The network of cooperation on 5 continents has strengthened its work to become the pride of Indonesia's educational institutions. Creativity, values, and intention are reflected into the work. Knowledge and innovation are the foundation of its dedication. Universitas Negeri Semarang continues to transform. We welcome a new and brighter day of future. For the nation, for Indonesia, for human civilization. Pada dinding berikutnya, terdapat video hasil karya mahasiswa bersama dengan rektor dan jajarannya, yaitu lagu dengan judul UNES Maju. Lur, aku duwe cerita sing bendina tak kowo ning donga sing diperjuangke kabeh dadi nemu dalane bareng-bareng mlaku dimantepke. Lu kudu tekad sing kuat, tulus ikhlas kerja sing semangat, bimbing putra putri supaya bisa migunani lingkungan dijaga lan ditata.
Guyub rukun kabeh saling menghormati. Bangun apa sing dadi kewajibane. Luas mewasane. Mapan wetawane kanggo pendidikan. Siapi generasi ini masa depan. Wakil misi-misi lan reputasi. Tiada hari tanpa prestasi. Mengembangkan kreasi dan inovasi dengan sepenuh hati. Pada museum ini, pengunjung juga difasilitasi ruangan kecil. Ruangan kecil ini kita bisa menyebutnya dengan mini bioskop. Mini bioskop ini diciptakan untuk melihat berbagai film dokumenter mengenai rendang Nusantara dan menambah kepuasan pengunjung ketika berada dalam museum. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung memutar saja videonya. Makanan satu ini bisa kita bilang statusnya legenda, sempat terkenal gara-gara dibilang rasanya crispy, bahkan pernah juga dipilih jadi makanan paling enak di dunia. Inilah rendang. Dan gak kalah sama restoran cepat saji ataupun warteg andalan mahasiswa akhir bulan, rendang ini makanan yang gampang ketemu di tiap belokan jalan. Dan mungkin kalau soal enaknya rendang, kita semua mungkin udah setuju. Tapi yang bikin banyak orang penasaran, rendang ini katanya bisa bertahan sampai setahun lamanya. Apakah ini benar adanya? Untuk bisa ngejawab pertanyaan itu, kita mesti tahu dulu apa kunci di balik reputasi rendang. Nyatanya, ada resep bumbu rahasia yang bahkan udah ada sejak ratusan tahun sebelum rendang itu sendiri. Di baliknya, ada olahan buah kelapa yang diperas yang bernama santan. Bahan yang sebenarnya sering kita temui di dapur ibu kita. Saking uniknya karena make perasan kelapa buat masak daging, orang bule dulu sampai ngira kalau santan di rendang itu tuh susu yang dihanguskan. Ya, sejak abad ke-13 buat orang Sumatera Barat, pohon kelapa itu sama pentingnya kayak padi. Tapi gimana pun juga, ya santan itu sekedar bahannya aja. Untuk bisa ngebuat rendang yang sempurna, rahasianya juga terletak di cara bikinnya. Buat orang-orang Minangkabau, rendang itu hidangan spesial, makanya cara bikinnya pun juga spesial. Semua langkahnya mesti dilakuin benar-benar teliti dan sabar. Pertama-tama, kita mulai dari nyiapin panci yang tepat. Lalu milih dan motong kelapa, diparut, dan diperas sampai jadi santan. Lalu bagian inilah yang bikin enak dan bikin awetnya. Bumbu dan rempah-rempah untuk rendang kita siapkan. Kalau udah, semuanya dihalusin, lalu dimasak. Nanti di akhir, menu utamanya kita campur daging sama santannya. Disinilah kesabaran diuji. Biar kalian tahu, masak rendang itu butuh seenggaknya 4 jam. Ya, sungguh sangat lama. Ngaduknya mesti pelan-pelan biar semua rasanya bisa meresap sempurna sampai akhirnya bisa disajin di atas meja. Dan biasanya setelah ngabisin berjam-jam sampai makanan ini jadi, saking enaknya cuma butuh sekali kedipan mata buat ngabisinnya.
Rendang itu identik sama kata petualangan. Awalnya banget orang India lah yang datang bertualang dan pertama kali ngenalin santan ke orang pesisir Sumatera lewat kari. Ya, alias bisa dibilang rendang itu ibarat keponakannya kari. Seiring waktu, santan yang awalnya cuma ada di 2 daerah pelabuhan ini jadi terkenal dan nyebar sampai ke kota-kota tetangga 100 km jauhnya. Dibanding suku lain di seluruh penjuru Nusantara, ada satu ciri khas Minang yang paling kuat, merantau. Rendang jadi bekal yang bisa tahan di perjalanan mereka selama berhari-hari bahkan seminggu. Tapi apakah benar rendang itu sebetulnya adalah nama proses memasak yang melibatkan santan, daging, dan bumbu-bumbu dalam jangka waktu yang cukup lama. Padatan yang berasal dari santan itu mengandung protein yang nilainya mirip protein daging. Rendang daging sapi ini memiliki nilai sosial. Besarnya irisan daging yang dimasak menjadi rendang itu menjadi simbol status sosial seseorang. Mengapa rendang itu rasanya sangat berbumbu? Karena memang dibuat dengan bumbu yang tidak kurang dari 19 macam. Yang paling penting itu adalah lado atau cabai merah. Setelah menonton film dokumenter dari mini bioskop, pengunjung diarahkan menuju area etnomusik. Pada bagian ini, disajikan 2 buah lagu ciptaan kami sebagai bentuk eksplorasi budaya sekaligus menambah nuansa artistik dalam pengalaman berkunjung ke museum virtual ini. Di dapur ibu harum tercium, rendang dimasak penuh kasih sayang. Daging empuk, bumbu meresap, menyatu dalam kehangatan rumah. Rendang cinta, selera menggoda, menyatukan hati dalam setiap suap. Tradisi turun-temurun, rendang kebanggaan Minangkabau. Dari Padang ke seluruh negeri, rendang jadi hidangan istimewa. Di hari raya di meja makan, menyatukan keluarga dalam sukacita. Rendang cinta, selera menggoda, menyatukan hati dalam setiap suap. Tradisi turun-temurun, rendang kebanggaan Minangkabau. Bumbu rempah, rahasia rasa, menyentuh jiwa, menghangatkan dada. Rendang bukan sekadar masakan, tapi warisan budaya yang tak ternilai. Rendang cinta, selera menggoda, menyatukan hati dalam setiap suap. Tradisi turun-temurun, rendang kebanggaan Minangkabau.
Aro daging lapiak nan lado di masak ia pinan rupo 3 jam lama sabana sapo menjadi harato di rumah gadang tuo rendang rendang urang awak rasanya lama hati indah tabuah sambajo nasi di bawah rumah panggung iyo rendang urang awak kabanggakan pandang jokaram dia bercampur santan manari di tungku dapua ailu jui latu mambara cinta kampung sadang dirasa pailah jauh karantau urang rendang ikut bakota pusako iyo jangan hilang warisan ditatang ka anak kemenakan kadunya disako rendang rendang urang awak rasanya lama hati indah tabuah sambajo nasi di bawah rumah panggung iyo rendang urang awak kabanggakan urang awak kabanggakan urang awak kabanggakan rendang urang awak rasanya lama hati indah tabuh sambajo nasi di bawah rumah panggung iyo rendang urang awak kabanggakan iyo rendang pusako awak urang Minang satinggi langit dihormati iyo rendang urang awak kabanggakan urang awak kabanggakan. Setelah kita menikmati dan bersantai dengan lagu yang kita ciptakan, selanjutnya kita berada di kantin, yaitu kantin Uda Uni Bakwang. Nah, selangkah lebih maju juga kita akan menemukan area dapur walkwall yang menggambarkan proses pengolahan bahan masakan. Dan selangkah lebih maju lagi kita akan menemukan musola dan ada toilet umum. Nah, di toilet umum berfungsi sebagai fasilitas pendukung dalam dunia virtual, memberikan nuansa realistis sebagaimana lingkungan sekolah atau kampus. Oke guys, say hi dulu dong. Oke, baik, sip. Oke, kita keluar dari area toilet. Sekarang kita menuju ke area pro dan kontra rendang. Di sini disajikan beberapa poster, yaitu ada 6 poster. Untuk poster yang pertama yaitu tentang manfaat rendang. Nah, rendang di sini adalah simbol adat Minangkabau dan sering hadir dalam acara penting, mengajarkan nilai kesabaran dan gotong royong karena proses memasaknya lama dan dilakukan bersama. Dan di sini rendang juga adalah makanan terenak yang sudah diakui oleh CNN. Untuk poster yang kedua, di sini ada sisi negatif atau kontra rendang. Untuk poster selanjutnya, yaitu poster ketiga, di sini juga masih sisi negatif atau kontra rendang yang memiliki kandungan lemak jenuh dan kolesterol cukup tinggi jika dikonsumsi berlebihan. Untuk poster yang keempat, yaitu ada sisi positif pro rendang. Mengapa banyak yang cinta rendang? Nah, ini adalah salah satu alasannya. Kenapa sih gitu? Yang selanjutnya yaitu ada sisi positif juga, mendorong pariwisata kuliner, ya salah satunya yang ada di Sumatera. Yang poster terakhir yaitu ada manfaat rendang lagi, yaitu kelezatan bernutrisi dari rendang. Oke, setelah kita dari area pro dan kontra, selanjutnya kita akan menuju ke
bagian area mini laboratorium. Di tempat ini, mahasiswa dapat melakukan eksplorasi virtual mengenai struktur molekul, alat laboratorium, dan tata tertib keselamatan melalui poster lab safety yang sudah tertera pada dinding. Untuk selanjutnya kita juga terdapat papan SDGs poin 3 yang menegaskan kontribusi penelitian ini terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada kesehatan yang baik. Penggunaan rempah alami dalam masakan tradisional seperti rendang mendukung gaya hidup sehat, mengurangi ketergantungan bahan tambahan kimia, serta memberikan manfaat fisiologis yang dapat dibuktikan dalam berbagai penelitian. Sepertinya video yang sudah kami siapkan tidak bisa diputar. Kita lanjut saja ke bagian zona hasil praktikum rendang kami, yaitu area ini menampilkan dokumentasi lengkap proses penelitian dan analisis sains yang dilakukan terhadap bumbu rendang menggunakan pendekatan etno-SSI. Anda dapat melihat dokumentasi visual dari kegiatan praktikum. Foto-foto tersebut menunjukkan proses uji laboratorium seperti ekstraksi rempah, pengamatan warna, serta identifikasi senyawa aroma. Sebelum kita keluar dari museum, pengunjung dapat melihat perangkaian komponen senyawa molekul yang ditampilkan pada dinding ini. Area ini memberikan pemahaman akhir tentang struktur kimia rempah yang digunakan dalam pembuatan rendang. Di samping itu, tersedia tempat duduk untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke luar museum. Dalam perjalanan menuju pintu keluar museum, pengunjung juga dapat melihat deretan poster rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatan rendang. Poster-poster ini menampilkan informasi singkat mengenai fungsi, manfaat, serta karakteristik masing-masing rempah sebagai penutup rangkaian edukasi sebelum meninggalkan museum. Nah, di sini juga salah satu rempahnya yaitu ada cabai, ada cengkeh, ada daun salam. Nah, di sini juga kita melihat acuan dari jurnal-jurnal, yaitu ada kunyit, ada bawang merah, dan ada bawang putih. Oke, sebagai penutup kunjungan di Museum Rendang, kami berharap pengalaman ini memberikan wawasan baru tentang kekayaan rempah, proses ilmiah, serta nilai budaya yang melandasi salah satu kuliner kebanggaan Indonesia. Melalui perpaduan antara sains, tradisi, dan teknologi, museum ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran yang inspiratif. Terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa pada eksplorasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.